السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ikhwah, azakumullah. Yang ketiga, dibolehkan memberikan pinjaman dan atau meminjam dari mereka walaupun dengan cara menggadaikan barang. Sebab diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW meninggal dunia sedang baju perangnya digadaikan kepada orang Yahudi dengan 30 sok gandum. Aisyah radhiyallahu anha berkata, tuwfiya Rasulullah SAW wa dir'uhu marhunatun 'inda yahudiyyin bi 30 sa'an min sya'irin. Rasulullah SAW wafat dalam keadaan baju besinya tergadaikan kepada seorang Yahudi dengan 30 sok gandum. Tuh, perhatikan di sini. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Saya bawakan faedahnya di bawahnya, di footnote-nya. Di cetakan yang terbaru saya bawakan faedahnya. Dalam hadis ini terdapat beberapa faedah, pelajaran penting. Di antaranya, faedahnya banyak ini. Yang A, boleh bermuamalah jual beli, gadai dan lainnya dengan orang kafir selama zat barang tersebut bukan barang yang haram. Maka dimasukkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih di bab rahan, bab gadai ini. Hadis ini masuk bab rahan, bab gadai. Karena Nabi menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi yang nanti kalau memang Nabi mau ambil ya diganti dengan 30 sok gandum itu. Yang B, boleh bermuamalah dengan orang Yahudi dan Nasrani, boleh bermuamalah dengan orang Yahudi dan Nasrani. Yang C, penjelasan bahwa kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah sederhana, fakir, miskin, dan Nabi mengutamakan kehidupan akhirat. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin dunia dan akhirat. Padahal beliau adalah pemimpin dunia dan akhirat sallallahu alaihi wasallam. Untuk perhatikan di sini Nabi punya 9 istri dan tidak punya gandum di rumahnya. Gak ada sama sekali. Yang ada di rumahnya baju besi, beliau gadaikan kepada orang Yahudi supaya mendapatkan makanan untuk memberikan makan 9 istrinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang D, bahwa Nabi SAW tidak pernah minta-minta kepada manusia, bahkan dalam hal kebutuhan yang sangat mendesak sekalipun seperti makan dan minum. Beliau SAW tidak pernah minta-minta kepada para sahabat radhiyallahu ajmain. Diperhatikan, yang kita tiru, yang kita contoh adalah Rasulullah SAW. Jangan tiru para ustadz, jangan. Sakit dikit udah masukin WA, saya sakit, anak saya sakit, untuk Allah. Minta apa di sini? Minta donasi. Hukumnya haram dalam Islam, donasi haram. Minta-minta pada manusia. Hadisnya banyak tentang masalah ini, banyak. Dan itu penghinaan. Dan itu termasuk akhlak yang buruk. Minta-minta pada manusia termasuk akhlak yang buruk. Seperti disebutkan oleh Imam Ibn Hibban dalam kitabnya Rawdatul Uqala. Itu akhlak yang jelek, yang buruk, itu minta-minta pada manusia. Nabi nggak mau minta. Kenapa Nabi sama Yahudi? Kalau Nabi gadaikan sahabat, nggak usah Rasulullah, saya kasih aja 30 sok gandum. Nggak mau Nabi dikasih. Nggak mau. Punya izzah, punya harga diri, punya kemuliaan dan punya muru'ah. Sekarang nggak ada seperti itu. Gitu. Malah senangnya apa sekarang? Dikasih. Jangan. Selama kita mampu beli, kita beli. Jangan dikasih sama orang. Jangan. Kita harus punya izzah. Karena Nabi sendiri menyebutkan demikian. Wa izzahu istighna'un min nas. Dan kemuliaan seorang muslim dengan dia tidak mengharapkan sesuatu pada manusia. Jangan ada tuh setitik aja mengharapkan, jangan ada. Hilangkan kikis dari hati kita. Kita berharap sepenuhnya hanya kepada Allah yang Maha Kaya, Maha Karim, Maha Dermawan Allah Taala.
Jangan mengharap pada manusia, jangan. Jadi Nabi nggak minta-minta dan tidak mengharap dari manusia. Untuk makan 9 istrinya Nabi nggak minta sama sahabat. Dan nggak menceritakan tentang susahnya Nabi. Ini masalah pokok loh, Bu. Makanan tiap hari makan, gandum, nggak ada makanan sehari. Pernah Nabi di rumahnya nggak punya kurma sama sekali, gandum nggak ada, kurma nggak ada. Tapi nggak ngaduk pada sahabat, nggak ada. Nggak cerita pada sahabat, diam sudah. Ini dia gadaikan barang. Ini kemuliaan yang wajib kita ikuti, kita tiru adalah Rasulullah SAW. Yang Rasulullah SAW adalah orang yang paling sabar dengan kehidupan yang sempit. Begitu juga istri-istri beliau SAW. Mereka tidak pernah mengeluh kepada manusia tentang sempitnya kehidupan. Perhatikan tuh. Rasulullah SAW orang paling sabar dengan kehidupan yang sempit. Begitu pula istri-istri beliau SAW. Mereka tidak pernah mengeluh kepada manusia tentang sempitnya kehidupan. Gak pernah ngeluh. Tapi kalau kita lihat sekarang, wallah, ngeluh semua. Nggak orang awamnya, nggak guru-gurunya, nggak ustadz-ustadznya, nggak pelajar, sama semua yang ngeluh. Padahal kadang-kadang dia jadi guru, udah digaji, tetap aja masih ngeluh. Dia pondok masih ngeluh. Mestinya nggak perlu ngeluh. Justru itulah yang Allah berikan kepada dia, itu yang terbaik buat dia. Dia syukuri. Kalau syukur ditambah nggak sama Allah? Ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur akan ditambah nikmat itu. Kalau kamu kufur, azab Allah sangat pedih. Syukuri aja dan qanaah, puas dengan apa yang ada. Ini nggak ngeluh aja. Dapat gaji segini ngeluh, ini ngeluh. Antum bandingkan dengan orang yang lebih susah dari kita, lihat kepada yang bawah. Gitu. Apalagi sekarang sekolah-sekolahnya, pondok-pondok bayarnya mahal. Mau tambah jadi lagi. Udah gaji gede masih ngeluh lagi. Artinya mengajarkan orang untuk tidak apa? Tidak bersyukur dengan apa yang ada. Kita syukuri, alhamdulillah. Dulu nggak ada namanya orang ngajar digaji, nggak ada. Dakwah dikasih uang, nggak ada sama sekali sudah. Ini kita katanya Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, nggak ada salaf. Ngarepin duit dari mana? Nggak ada. Dia jangan jerih payah sendiri. Ini sekarang udah nggak ngikuti salaf. Gitu. Jadi ini udah banyak yang menyalahi manhaj salaf, udah terlalu banyak gitu. Makanya kalau kita lihat banyak ketidakberkahan dalam hidup, ketidakberkahan dalam keluarga, ketidakberkahan dalam dakwah. Karena apa? Ya dia nggak merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Sedangkan sumbernya fitnah diantaranya apa? Harta. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnah umatku masalah harta. Antum perhatikan itu. Ingat contoh kita Rasulullah SAW. Nggak ada minta-minta sama sahabat. Nggak ada. Saya ini dengan istri saya 9 lapar. Donasi antum, donasi kumpul donasi. Nggak ada. Allah musta'an. Ini menghinakan diri pada manusia. Memang orang seperti itu emang sudah hina dari awalnya, dia dakwah, tambah hina lagi dia dakwah. Kenapa? Minta-minta pada manusia. Ini orang yang seperti ini minta-minta, dia akan hina hidupnya sampai akhir hayatnya nanti. Rugi hidup yang begitu. Anda putuskan tuh semuanya. Jangan mengharap pada manusia, mengharap pada Allah. Orang yang mengharap pada Allah tidak akan kecewa. Tapi orang mengharap pada manusia pasti dia akan kecewa. Orang kalau udah biasa minta-minta, hatta dia udah kaya, tetap masih minta-minta. Wah, saya lihat sendiri yang seperti ini. Udah punya rumah, udah punya mobil, tetap karena udah biasa minta-minta. Jadi apa dia? Jadi tukang minta-minta. Jadi hina dia seumur hidupnya sampai akhir hayatnya. Kasihan seperti itu. Antum jangan seperti itu. Jangan. Antum kerja, usaha dengan hasil yang sedikit, antum syukuri, itu nikmat, antum makan. Tapi jangan mengharap dari manusia. Jangan mengharapkan donasi, jangan. Sekarang yang bikin rusak ini donasi, ini bikin rusak. Rusak pribadi seseorang. Rusak kehormatan seseorang. Rusak rumah tangga orang. Rusak dakwah. Yang donasi itu, rusak. Dari zaman Nabi nggak ada orang sakit kumpulin donasi, ada orang meninggal kumpulin donasi. Bahasa ini pakai. Bahasanya dari bahasa talbis iblis.
Apa istilahnya? Tali kasih. Allah, tali kasih. Bahasanya bagus. Kayak riba aja, bunga riba. Tali kasih. Sekarang apa nggak ada di zaman sahabat yang meninggal? Banyak. Zaman tabi'in yang meninggal banyak. Ada yang meninggal punya anaknya 10, ada nggak? Ada. Yang punya istri 4, 10 meninggal, tapi nggak ada. Donasi, istrinya 4. Anaknya nggak ada, sama sekali nggak ada. Antum baca deh kitab-kitab siar, nggak ada. Sekarang aja ini ngerusak dakwah, semua ngerusak dakwah. Contoh kita Rasulullah SAW dan para sahabat. Sahabat, saya sudah berkali-kali ceritakan tentang Abu Hurairah sampai pingsan, nyampaikan hadis pingsan, nggak minta-minta. Saya lapar dari pagi belum makan. Jadi Nabi nggak pernah tuh mengeluhkan tentang kehidupan yang sempit kepada manusia, tidak pernah sama sekali. Sekarang kan enggak dikeluhkan. Di mana dikeluhkannya? Di media sosial. Ini orang sakit nih. Yang ngeluhkan sakit, yang bacanya juga sakit. Allah musta'an. Jadi kita sekarang ngadepin banyak orang sakit nih, jadi kita bingung juga dakwahnya. Banyak orang sakit gitu. Sakit dia. Kenapa diceritakan kepada manusia? Yang orang zat yang paling kasih dan sayang kepada dia siapa? Allah. Yang menciptakan dia Allah, yang memberikan rezeki siapa? Allah. Kenapa ngadu kepada manusia? Hatta dia sakit, nggak usah ngadukan pada manusia. Manusia bisa apa? Gitu. Ini udah banyak yang nggak beres yang harus antum perhatikan ini. Gitu. Jadi jangan dianggap biasa tuh donasi itu nggak biasa itu. Itu perbuatan yang baru dalam agama itu. Yang F, tidak pernah Rasulullah menyuruh para sahabat, ini perhatikan ya, tidak pernah Rasulullah menyuruh para sahabat untuk mengumpulkan donasi buat makan beliau dan para sahabatnya. Tidak pernah ada. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai jatuh pingsan karena kelaparan. Dan beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak mau minta-minta kepada para sahabatnya. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Itu diantaranya. Di antara fawaid yang dapat kita ambil dari hadis Nabi SAW. Hadisnya riwayat Bukhari. Sebenarnya fawaidnya banyak ini. Fawaidnya banyak. Tapi itu saya cukupkan segitu aja. Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.